Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Tiara Selsalianti, mahasiswa program studi administrasi publik dengan NIM 2501010021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kerangka proposal penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Tangerang. Adapun sistematika penyampaian yang akan saya jelaskan yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta penutup. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data Kementerian Pan-RB, indeks SPBE di tahun 2023 berada kategori baik dengan skor 3,14 di Indonesia. Namun, peningkatannya belum merata di seluruh daerah. Beberapa wilayah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya interoperabilitas sistem, dan kompetensi sumber daya manusia yang belum optimal. Di Kota Tangerang, pemerintah telah menyediakan layanan digital seperti aplikasi Tangerang Live, tetapi tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penerapan SPBE ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 sebagai langkah percepatan transformasi digital pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaruh penerapan SPBE terhadap mutu pelayanan publik di Kota Tangerang. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPBE dan serta bagaimana tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SPBE dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPBE, serta mengetahui tingkat pemanfaatan layanan digital berbasis SPBE oleh masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 sebagai landasan percepatan transformasi digital pemerintahan. Penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencangkup pengelolaan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui beberapa domain, yaitu kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE. Keempat, domain tersebut saling berkaitan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan penerapan SPBE yang baik, diharapkan proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kualitas pelayanan publik mencerminkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah karena berhubungan langsung dengan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era digital, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kinerja aparatur, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mempercepat proses layanan dan mengurangi hambatan birokrasi. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor keberhasilan. Keberhasilan penerapan SPBE dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetisi sumber daya manusia, integrasi sistem antar instansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas SPBE dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kesiapan infrastruktur teknologi menjadi dasar utama dalam penerapan SPBE, seperti ketersediaan jaringan internet, perangkat pendukung, dan sistem aplikasi yang andal. Berikutnya, yang keempat, ada pengaruh terhadap mutu pelayanan publik. Penerapan SPBE dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Di Kota Tangerang, penggunaan aplikasi Tangerang Live menunjukkan upaya pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital. Meskipun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, di tingkat pemerintah daerah, penerapan SPBE memungkinkan layanan publik diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat mengurangi antrian, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, efektivitas SPBE dalam meningkatkan mutu pelayanan publik juga dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang, berdasarkan kajian teori dan peneliti sebelumnya. Selanjutnya, ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undang, serta informasi dari situs resmi pemerintahan Kota Tangerang yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE dan pelayanan publik. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang membahas SPBE dan pelayanan publik Kota Tangerang. Dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, serta laporan indeks SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau bisa disebut PAN-RB. Selain itu, data juga diperoleh dari publikasi dan informasi resmi pemerintah Kota Tangerang yang berkaitan dengan layanan digital dan penerapan SPBE. Berikutnya, ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, serta mengelompokkan sumber-sumber yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan penerapan SPBE, faktor keberhasilan, serta tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat. Terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Dari kerangka penelitian ini, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang. Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh kesiapan, infrastruktur, dan kompetisi sumber daya manusia, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.
Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Tangerang telah memiliki sistem dan inovasi digital, optimalisasi pemanfaatannya oleh masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, serta sosialisasi layanan digital secara berkelanjutan. Demikian pemaparan kerangka proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap proposal ini dapat memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.